Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Ustadz doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Ustadz masih bertemu kembali dengan Ustadz Sofrian untuk pokok bahasan gerak benda. Tentu kalian masih ingat kan materi pelajaran kita sebelumnya, mengapa benda dikatakan bergerak secara fisika, jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, percepatan dan perlambatan yang dialami oleh benda-benda yang bergerak. Baik, untuk kali ini kita akan membahas gerak benda pada lintasan tertentu. Namun sebelumnya, kalian harus tahu juga apa sih tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita, kalian sebagai siswa dapat menunjukkan yang mana konsep gerak lurus beraturan dan yang mana gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalian dapat mengkategorikan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya diharapkan kalian sebagai siswa dapat menghitung kecepatan benda yang bergerak, baik itu pada gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Dan terakhir, kalian dapat menganalisis gerak benda yang memiliki percepatan dan perlambatan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Coba kalian perhatikan gerak benda yang dilakukan oleh olahragawan ini. Ini adalah gerak tidak teratur yang dilakukan oleh olahragawan parkour. Nah, bahasan kita akan membahas tentang gerak teratur pada lintasan tertentu yang dilakukan oleh benda, yaitu gerak pada lintasan yang lurus. Coba kalian perhatikan gambar dan penjelasan berikut ini. Gerak benda. Kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus. Coba kalian lihat orang yang berlari pada animasi berikut. Dari titik A ke titik B, orang tersebut berlari pada lintasan yang lurus. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama. Apa kesimpulan yang bisa kalian berikan? Nah, syarat benda dikatakan bergerak. Yang pertama, tentu harus ada perpindahan tempat. Ya, dan yang kedua, benda bergerak pasti memiliki kecepatan tertentu. Jadi syarat benda dikatakan bergerak ini ada dua. Jadi benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perpindahan tempat dengan kecepatan tertentu. Ya, sudah paham tentu ya. Jadi benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perpindahan posisi atau tempat dengan kecepatan tertentu. Ingat, pokok bahasan kita khusus pada lintasan lurus. Nah, pada lintasan lurus ini dibagi dua bagian. Ya, jenis gerak lurus. Jadi, gerak lurus dibagi dua. Coba kalian lihat animasi, ada seseorang yang sedang berjalan pada lintasan lurus
Kalau kita perhatikan, orang tersebut berjalan dengan kecepatan yang tetap. Inilah yang dikatakan gerak lurus beraturan. Dia memiliki kecepatan yang tetap. Jadi kalau diberikan pada alat ticker timer atau tetesan oli, gerak bendanya dalam bentuk titik-titik membentuk skala yang sama satu titik dengan yang lain. Inilah syarat dikatakan gerak lurus beraturan. Yang pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap. Berlaku rumus S sama dengan V kali T. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Ada dua bagian pada GLBB. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Coba kalian perhatikan. Ini ada mobil bergerak yang mula-mula diam bergerak semakin cepat. Ya, mobil digas, maka yang tadinya diam dia akan bergerak semakin cepat. Kalau menggunakan tetesan oli, misal kalau bocor ya, maka titik yang dibentuk dari kiri ke kanan kita akan melihat skalanya semakin lama semakin melebar. Ya, tetapi kalau menggunakan ticker timer, ini bentuk titiknya berbeda, tetapi cara membacanya juga berbeda. Kalau tetesan oli dari kiri ke kanan, walaupun bendanya bergerak dari ke kanan ya, tapi ticker timer maka tetesan olinya semakin melebar juga, tetapi membacanya dari kiri ke kanan. Nah, yang kedua ada GLBB diperlambat. Misalnya mobil direm. Pada tetesan oli, dia akan membentuk titik yang tadinya melebar, lama-lama mengecil skalanya. Ini melihatnya dari kiri ke kanan juga. Tapi ingat, gerak mobilnya ini tetap bergerak ke sebelah kanan. Kemudian dengan menggunakan ticker timer, kita membacanya dari kanan ke kiri. Yang tadinya skalanya melebar lama-lama menyempit ya. Jadi kalau tetesan oli dengan ticker timer ini saling bertolak belakang untuk titik-titiknya, menunjukkan pada skala gerakan benda tersebut. Oke. Nah, untuk GLBB kalian perhatikan, ini ada grafik gerak benda. Yang pertama ada grafik kecepatan terhadap waktu dan ada grafik jarak terhadap waktu. Untuk GLB kecepatannya konstan atau tetap, tetapi waktunya yang berubah. Sedangkan GLBB dipercepat, maka kecepatannya berubah, waktunya juga berubah. Jadi grafiknya naik ya yang di atas. Tetapi untuk diperlambat, kecepatannya menurun sehingga 0 dan waktunya juga menjadi 0. Jadi grafiknya yang di bawah itu menurun. Ya, itu dia bedanya. Yang di atas itu dipercepat, yang di bawah diperlambat. Oke, sudah paham ya? Baik, sebelum contoh soal ada rumus pada GLBB. Memiliki percepatan, di mana percepatan sama dengan V2 dikurang V1 dibagi delta T, atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Ya, percepatan di sini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Oke. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Maka tentukan jarak tempuhnya. Jadi ada benda bergerak, kecepatannya V-nya sama dengan 10 meter per sekon, T-nya 20 sekon. Yang ditanyakan adalah S-nya.
berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Lihat rumusnya, S sama dengan V kali T, 10 kali 20 menghasilkan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 200 meter. Nah, contoh soal GLBB. Sebuah benda mula-mula diam dalam selang waktu 4 sekon bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Maka tentukan percepatan benda tersebut. Nah, ini ada benda yang mula-mula diam, kemudian selang waktu 4 sekon, kemudian bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Maka yang diketahui delta T atau selang waktunya adalah 4 sekon. Kemudian kecepatan awalnya 0 meter per sekon, kecepatan akhirnya 12 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan. Maka dijawab percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. 12 kurang 0 dibagi 4, maka menghasilkan 3 meter per sekon kuadrat. Ya, 3 meter per sekon kuadrat. Nilainya positif, berarti dipercepat. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.